ngelalauk. Menolak ajakan bermain temannya seperti ini sudah sering kali Rian lakukan. Tak seperti anak-anak seusianya. Sepulang sekolah, murid kelas 2 SD Negeri Bojong 1 Pamengpe ini memang lebih memilih untuk membantu neneknya daripada bermain. Sejak masih berusia hitungan bulan, bocah bernama lengkap Rian Febriansah ini memang sudah diasuh oleh sang nenek. Kemiskinan memaksa ibunya mencari nafkah hingga keluar kota. Sementara sejak bercerai, sang ayah pun langsung melepas tanggung jawabnya. Jangankan menafkahi kebutuhan Rian sehari-hari. Untuk biaya sekolah dan membeli perlengkapan belajar saja, ayahnya tak pernah mengirimkan uang sepeser pun. Tak heran jika Rian pun merasa lebih dekat pada neneknya. Sadar dengan ekonomi keluarga yang sangat minim, sebuah inisiatif kecil pun tumbuh dalam hati bocah 8 tahun ini. Aliran sungai di wilayah tempat tinggalnya inilah tempat Rian biasa mencari ikan agar kebutuhan perut bisa tercukupi tanpa harus merogoh kocek. Ya, abdi mah sok ngalalauk kerja mah dahar damat boga duit. Tanpa alat pengaman apapun, dengan lihai dan lincah, Rian berenang berburu ikan pada tiap celah batu dan sisi sungai yang biasanya menjadi tempat ikan-ikan kecil bersembunyi. Tubuh kurusnya nampak telah sangat akrab dengan setiap jengkal riak maupun arus sungai. Ancurub, kokodok, terus tewak, dicocok, kaluhur, babet kanan. Lauk nama nilem, benter, yang mak bubenangan nama eta nangtu. Saat menyelam menangkap ikan, Rian memang harus jeli melihat ketenangan serta pasang surutnya air sungai. Untuk mengakali gerak ikan yang lincah, tangan mungilnya ini pun harus benar-benar cekatan. Belum lagi ia juga harus mampu melawan dinginnya air sungai yang menembus pori-pori kulitnya. Nabi mah ngalalauk mah kersa saat tesin ngalebek yang biasa. Bila sedang beruntung, Rian bisa menangkap 3-5 ekor ikan berukuran kecil hingga sedang. Namun berapapun hasilnya tak menjadi soal, karena yang terpenting ia sudah dapat membawa secuil kebahagiaan bagi sang nenek yang telah dianggap sebagai pengganti sosok orang tuanya. Bagi Rukmini, Rian adalah cucu kesayangan. Bahkan ketika Rian masih bayi, wanita yang akrab disapa Mini ini rela menyusui cucunya itu saat sang ibu mengais rezeki keluar kota. Bagi nenek 59 tahun ini, keberadaan Rian memang bak lentera yang menerangi dan melipur laranya saat sepi melanda. Waalaikumsalam. Menerima hasil kerja keras sang cucu seperti ini kerap membuat hati Mini dilanda rasa haru bercampur khawatir. Ia tak ingin sang cucu dalam bahaya. Itu seperti di balong memancing ke babari gitu, geriwil. Di lebak mah rarese. Sun palit ya, sunah. Selain mencari ikan, Rian pun biasa menghabiskan sisa harinya untuk membuat mainan tradisional berupa pistol-pistolan alias bebedilan yang nantinya akan ia jual pada teman-temannya. Untuk itu ia pun harus memasuki hutan mencari bambu sebagai bahan baku utamanya. Jenis bambu yang dibutuhkan adalah bambu muda dengan diameternya yang tidak terlalu besar.
Setelah dirasa cukup, batang-batang bambu ini pun segera dibawanya keluar hutan untuk diproses lebih lanjut. Untuk membuat bebedilan, mula-mula buku-buku bambu penyebab rasa gatal pada kulit ini harus dibersihkan terlebih dulu. Setelah itu batang bambu dipotong sekitar 20 hingga 25 cm. Bambu yang masih muda ini teksturnya sangat mudah patah. Agar tidak rusak dan bisa terpotong dengan baik, bambu harus dipotong dengan digores sedikit demi sedikit seperti ini. Tiap batangnya kemudian dibagi dalam 2 bagian. 3/4 bagian dipotong sebagai selongsong. Dan bagian pendek sisanya sebagai pegangan. Rian pun harus ekstra hati-hati agar mata golok dan pisau ini tidak melukai tangannya. Tahap selanjutnya adalah membuat bilah bambu sebagai penyodok peluru, atau dalam bahasa Sunda disebut cocolok. Bambu diserut manual seperti ini dan disesuaikan dengan besaran lubang pegangan. Setelah rapi, cocolok kemudian dimasukkan pada lubang pegangan. Saat memasangnya pun harus benar-benar pas agar tak terlepas saat dipakai bermain. Panjang cocolok ini harus diukur terlebih dulu, karena panjangnya harus lebih pendek 1 hingga 3 cm dari panjang selongsongnya, sehingga ada sedikit ruang untuk memasukkan peluru kertas. Membuat bebedilan seperti ini awalnya Rian hanya sekedar iseng saja. Namun karena banyak diminati teman-temannya, lama-kelamaan terbesitlah ide untuk menjual pistol-pistolan buatannya ini. Dan kepeletokan teh di kelas 2. Ngali batur, tapi teh anyun. Sebelum dijual, bebedilan yang sudah jadi biasanya akan ia coba dan cek terlebih dulu dengan menggunakan peluru yang dibuat dari kertas basah seperti ini. Adanya ruang dalam bambu itulah yang akhirnya bisa menghasilkan suara saat peluru ditembakkan. Dalam satu hari biasanya Rian mampu menghasilkan 5-10 buah bebedilan yang nantinya akan ia jual seharga Rp1.000 per buah. Demi sang cucu, Rukmini tak pernah mau menyerah pada nasib. Tanpa kenal lelah, ia terus memutar otak, mencoba berbagai peruntungan yang sekiranya dapat menghasilkan pundi rupiah. Mulai dari mencari botol bekas untuk dijual ke penadah, sampai membuat urap singkong dan menjajakannya keliling kampung. Itu ngurus mau deh. Mau nala ngurus teh. Saya mau natama ngurus gitu bak ramah nama gitu cek mau deh. Ibu nama osok ngurus itu kalian teh. Gitu. Berbekal resep dari keluarga dan kerabatnya, Rukmini sudah mencoba membuat olahan urap singkong ini sejak setahun lalu. Selain bahan yang sederhana, urap singkong sengaja ia pilih karena mudah membuatnya. Mula-mula bumbu dapur berupa bawang merah dan putih, cabai rawit dan kemiri digiling hingga halus, lalu dibubuhi garam secukupnya. Selanjutnya daun singkong direbus pada air mendidih selama sekitar 5 menit, sambil sesekali diaduk-aduk untuk melemaskan tekstur daun serta membuatnya jadi setengah matang. Karena modal yang terbatas, daun singkong yang ia olah ini memang tak begitu banyak. Bahkan tak jarang, saat tak punya uang, ia pun terpaksa mengutang pada warung dan baru akan dibayarkan jika dagangannya terjual. Setelah ditiriskan, daun singkong kemudian diperas lalu diiris kecil-kecil.
Proses dilanjutkan dengan penumisan bumbu. Urap singkong buatan Rukmini ini memang dikenal dengan racikan bumbunya yang pas di lidah. Karenanya saat ditumis, Rukmini harus memastikan bumbu benar-benar matang sempurna. Setelah bumbu harum dan matang, irisan daun singkong serta parutan setengah butir kelapa langsung dicampurkan. Tambahan sedikit gula merah lalu diaduk hingga semua bahannya tercampur merata. Urap yang sudah jadi kemudian dikemas dalam wadah pincuk kecil dari daun pisang seperti ini. Dalam sekali memasak, Rukmini biasanya menghasilkan 13 hingga 15 pincuk urap. Umat si anu 10 teh didarkeun tah. Sep. Nu sep teh acisna teh. Kasarkeun deui ku umat teh kana samara jeung kana lisa. Ditedak we ku umat. Kitu pamit teh sep teh. Pamit teh sep dagang teh. Mak, abi hoyong eman jeung lauk. Meski selalu hanya menu sederhana yang tersaji, Rian tak pernah mengeluh. Ia amat mengerti keadaan dan beban yang harus ditanggung neneknya seorang diri. Ikan goreng hasil tangkapannya serta urap singkong racikan sang nenek menjadi menu yang lebih dari cukup bagi mereka berdua. Paling tidak inilah rezeki yang telah disiapkan Tuhan sebagai nikmat yang akan selalu disyukuri. Bagaimanapun kondisi mereka saat ini. Abi mah resep dari jeung urap, malahan mah jeung lauk, resep jeung urap, jeung daging, jeung tongkol, jeung daging ayam, jeung lauk. Mai, bapak kemana? Bapak mah teh aya ka warung. Kita balik-balik. Balik-balik kan bae tang diarep-arep bapak mah sedahar masing jong-jong negangnya. Pertanyaan lugu dan tatapan polos cucunya yang berusia 8 tahun ini kerap membuat hati Rukmini Iba bercampur sedih. Karena tak tega, terkadang ia pun terpaksa melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Budak mama tara dianggap incu. Asa budak mah we dituin menangatakeun emak, barage jawabkeun emak. Namun sekema kita alit di diana di garohna ku emak ieu budak tenupan budak. Kumaha teh usapan. Ieu na teh nya mikieuna teh mastakana teh. Teu jang di mana we mama milik mah cucu emak teh dititipkeun ka Rian. Gusti Allah nu Maha Suci cek emak. Di rumah inilah Rian tinggal bersama sang nenek. Karena tak punya tempat penampungan air, untuk mencuci piring dan baju pun terpaksa dilakukan di bantaran sungai. Sedangkan untuk keperluan makan dan minum, mereka harus meminta air pada tetangga atau terkadang membelinya. Itu tanah batur itu mah. Sanes tanah mak magitu ditu kadi teh gaduh tanah. Atuh tinggal nu amarhum da ku amarhum teh nya dikantunkeun. Mate diicas, ieu ge geng gotong royong di sami ieu ge ti palih ditu teh masyarakat teh. Setiap hari usai menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga, Rukmini pun bersiap menjajakan urap buatannya ke sekitar kampung. Bermodalkan ucapan singkat dari mulutnya, Rukmini berusaha menawarkan dagangannya pada setiap rumah yang dilewatinya. Urap daun sampe. Assalamualaikum. Kepada urap. Harga yang ditawarkan pun cukup murah, hanya 500 sampai 1.000 rupiah saja per pincuknya. Rukmini memang sengaja tak mengambil untung banyak. Yang penting dagangannya bisa laku terjual. Biasanya, ia hanya mendapat keuntungan bersih sekitar 5 hingga 10.000 rupiah saja. Ada urap. Oh, mah, bios moal mah tuh akeun bae teu naon. Barade urap. Ade. Nah, galehan 5. 5. Nah. Urap. Buan. Ada buat.
Berat. Berapapun jumlah dan rezeki yang berhasil diraihnya hari ini, Rukmini selalu berupaya untuk mensyukurinya dengan ikhlas. Setidaknya ia sudah berjuang semampunya. Keberadaan Rianlah yang menjadi salah satu pemantik semangat dalam dirinya. Harapan untuk dapat terus menyekolahkan Rian hingga jenjang yang lebih tinggi selalu terselip dalam setiap doa tulusnya. Kalau harapan nanti mah juga jaga nges gede Riannya akak mah nges belajar nges digawe usaha. Baru kiraku ian tanya akak mah. Kehilangan perhatian dari sosok seorang ayah sebagai pencari nafkah memaksa Rian bisa hidup mandiri dengan memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya demi lembaran rupiah. Seringkali ia harus merelakan waktu bermainnya untuk menjemput rezeki lewat beberapa buah pistol mainan tradisional buatannya ini. Paling tidak, inilah salah satu cara yang bisa ia lakukan sebagai baktinya pada sang nenek yang biasa ia panggil dengan sebutan emak. Redak, anak Bapak Dilan. Beraan. Saat berjualan, Rian tak pernah merasa malu ataupun gengsi. Semua ia lakukan dengan berbangga hati. Setelah bebedilannya habis terjual, barulah ia bisa bermain dengan riang. Canda tawa dan senyum yang terpancar jelas dari mulut kecilnya ini menjadi bukti ketegaran dan kekuatan hatinya. Abi marek karuniakeun ka emak sing sehat, sing panjang umur. Da abi mah kene sekolah da cita-cita mah hayang jadi pilot. Lamun emak awarian ke matas ke ayat sarang saceng budak meureun aya nu ngarawak tu batur. Meureun aya nu ngarawak tu batur ceng ieu budak emak teh.